Pemirsa, konten kreator yang juga dikenal sebagai pesulap, Deddy Corbuzier, dilantik sebagai staf khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Deddy akan bertugas sebagai staf sus bidang komunikasi sosial dan publik di Kementerian Pertahanan. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Tak lupa Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas pelantikan dirinya sebagai staf sus melalui story di akun Instagram pribadinya. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, antara lain Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi dan Kris Wijoyo Supanji. bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melantik pesulap sekaligus artis Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menhan bidang komunikasi sosial dan publik. Tak lupa Deddy Corbuzier mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pertahanan atas pelantikan dirinya sebagai staf sus melalui story di akun Instagram pribadinya. Selain Deddy, Menhan juga melantik sejumlah orang sebagai staf sus dan asisten khusus, antara lain Majen TNI Purnawirawan Sudrajat sebagai staf khusus Menhan bidang diplomasi dan Kris Wijoyo Supanji sebagai staf khusus Menhan bidang tata negara. Sementara melalui akun Instagram resminya, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan pengangkatan staf sus ini sangat penting sebagai bentuk kolaborasi strategis dalam menjaga kedaulatan. Masuknya pria bernama asli Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo ini sekaligus menambah deretan artis yang masuk ke pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelumnya kita ketahui ada nama Raffi Ahmad, Yovie Widianto, hingga Giring Ganesa. Influencer Deddy Corbuzier sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Lalu seperti apa perjalanan dan juga kontroversi Deddy Corbuzier mulai dari merintis karir sebagai pesulap hingga diangkat menjadi staf sus Menhan? Tim redaksi RCTI merangkumnya untuk Anda. Yang bergizi gratis buat anak-anak. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu. Sebelum diangkat sebagai staf khusus Menteri Pertahanan, Deddy Corbuzier diketahui aktif sebagai influencer di media sosial. Terbaru, Deddy tampak mengomentari tentang makan bergizi gratis yang menurutnya kurang diapresiasi oleh para siswa sekolah dasar. Sontak video Deddy seolah marah-marah di TikTok ini pun menuai kontroversi dari warganet. Sebelumnya, sosok Deddy Corbuzier memulai karir sebagai pesulap mentalis pada 1999. Namanya semakin dikenal saat dipercaya membawakan acara talk show di salah satu stasiun televisi pada 2010. Karirnya sebagai influencer menanjak sejak Deddy mulai aktif di media sosial YouTube melalui podcast Deddy Corbuzier yang kerap menampilkan sejumlah narasumber, baik artis, influencer hingga pejabat termasuk Presiden Prabowo Subianto yang pernah tampil dalam podcastnya. Di luar karir sebagai artis dan influencer, nama Deddy sempat menimbulkan polemik saat dirinya mendapatkan pangkat Letnan Kolonel tituler dari Menteri Pertahanan yang saat itu dijabat Presiden Prabowo Subianto. Tak sedikit warganet yang mempertanyakan prestasi maupun sumbangsi pemberian pangkat Letkol tituler kepada Deddy Corbuzier saat itu. Adapun jubir Menhan saat itu Dhanil Anzar menyebut alasan pemberian pangkat Letkol tituler karena keterampilan Deddy dalam menggunakan media sosial sehingga dapat memperluas jangkauan medsos TNI. Pemirsa, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan menimbulkan polemik di masyarakat. Pengangkatan yang dilakukan di tengah efisiensi atau pengetatan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Bahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK terancam kehilangan fungsinya akibat pemangkasan anggaran hingga 62%. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Pelantikan Deddy Corbuzier dan sejumlah orang lainnya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di tengah pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga langsung menarik perhatian warganet. Tak sedikit yang mengaitkan dengan rencana efisiensi pemerintah tersebut. Apalagi dalam rancangan efisiensi anggaran diketahui salah satunya juga dilakukan dengan pemangkasan pegawai honorer di lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, akibat efisiensi anggaran juga berdampak pada layanan sejumlah lembaga.
Salah satunya yang terdampak yakni Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Dengan pemangkasan anggaran ini, LPSK tidak dapat maksimal untuk melindungi para saksi dan korban. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga membuat pihak LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Hal lagi misalnya kasus-kasus yang memang ya terpaksa kami hentikan ya karena sudah tidak ada anggarannya. Termasuk bantuan psikososial itu kemungkinan besar kami akan tidak lagi memberikan gitu ya untuk saat ini sampai ada keputusan lain dari Pak Presiden ya gitu. Meski demikian, pihak LPSK akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak kepada saksi dan korban. Demi Allah, saya Sementara diketahui gaji pokok staf sus menteri setara dengan gaji PNS golongan 4E atau 4D yakni 3,8 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah. Selain gaji pokok, staf sus menteri juga mendapatkan tunjangan kinerja di kelas jabatan 16 dengan nominal sekitar 27 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.